Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dhawin nufusi zakiyah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, para jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah oleh kita Nyumbang Bandung senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang hana priwate sabi-sabi dilimpahkan kepada kita Nyumbang Bandung segala bentuk curahan nikmat dan rahmat, sehingga dengan adanya nikmat dan rahmat daripada Allah lah kita Nyumbang Bandung mantang nepuruh oleh Allah dalam golongan urung-urung yang beriman, dan juga Allah senantiasa nebuka kepada kita segala pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu ibadah, pintu-pintu taubah, dan juga pintu-pintu ilmu, yang mana mandumnya adalah sebagai daripada salah satu bentuk cara Allah untuk nepus selamat getanyo, yaitu selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Selanjutnya selawat dan salam mari oleh getanyo Bandung senantiasa getanyo pula getanyo kirim semoga oleh Allah bakna petruh ke dalam lemung baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para al dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Kata-kata ketakziman dan keikraman yang pertama sekali yaitu kepada guru kita bersama selaku Tengku Imam Syekh Masjid. Selanjutnya kata-kata penghormatan kepada seluruh guru-guru kami, orang tua kami yang telah berhadir dalam rumah Allah yang mulianya. Selanjutnya kata-kata penghormatan kepada seluruh badan pengurus kemasjidan, di mana niba uro yang sangat mulianya telah mempercayai ulun tuan sebagai pembaca dua rukun al-khutbah. Selanjutnya kata-kata penghormatan pula kepada seluruh hadirin kaum muslimin dan muslimat, kaum muslimin para jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin urung syekh gurai kamu Bandung, para tamu Allah yang mulia, tanya sebagai urung yang beriman, tentu saja sangat kita harapkan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu senantiasa Allah itu melimpahkan sayangnya kepada getanya. Getanya selalu mengharapkan daripada Allah agar supaya Allah selalu memperdulikan kehidupan getanya, kehidupan dunia lebih-lebih kehidupan akhirat. Sangat kita harapkan kehidupan kita menjadi mudah. Sangat kita harapkan kehidupan kita selalu dibalut dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Tidak ada manusia yang menginginkan kehidupannya itu menjadi celaka, itu tidak ada. Hadirin yang dirahmati Allah, karena kita mengharap kasih sayang daripada Allah subhanahu wa ta'ala, tentu saja getanya selalu mengupayakan dalam segala bentuk-bentuk kebaikan yang kita kerjakan, agar supaya kebaikan itu selalu dapat kita jemput pengampunan, selalu dapat kita jemput kasih sayang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun hadirin yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita yang selalu mengharap sayang daripada Allah, karena mungkin daripada kelalaian getanyo lupa bahwa kadang-kadang kita telah terjebak dalam perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan marah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka karena kita jatuh dalam perbuatan yang dapat mendatangkan marah Allah, walaupun getanyo kadang-kadang nasid aruh dalam perbuatan yang mendatangkan cinta Allah, maka saat itulah Allah uji getanyo, Allah coba getanyo, Allah nebi peringatan-peringatan kepada getanyo agar kita sadar, agar kita insaf, agar kita kembali kepada jalan kebenaran, jalan yang diridha oleh Allah, dan jalan yang terbentang luas yang dapat mendatangkan sayang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka marilah kita perhatikan ada beberapa golongan manusia di mana mereka itu
Kadang-kadang mereka itu salat, ibadah, zikir dan sebagainya, padahal dia itu telah masuk dalam wilayah marah Allah. Dia itu telah masuk dalam zona yang membahayakan, yaitu dia terjebak dalam perkara yang mendatangkan marah ataupun murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, kita semuanya tahu bahwa Nabi Musa itu adalah seorang rasul Allah yang diberi gelar dengan kalimullah, orang yang dapat berkalam dengan Allah. Sehingga menjadi cerita oleh para ulama dalam berbagai macam sumber kitab, dinyatakan yang bahwa pada suatu hari Nabi Musa ditanya kepada Allah, "Ya Allah, siapa di antara makhlukmu yang engkau murkai ya Allah?" Walaupun dia itu ibadah kepadamu, walaupun dia salat, dia taat, ketayukalan ji selalu dalam ibadah kepada Allah, namun siapa makhluk-makhlukmu, hamba-hambamu yang engkau murkai ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, ada beberapa golongan hamba-hambaku ataupun makhluk-makhlukku yang aku murkai, kata Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dipegah oleh Allah taala dijawab daripada pertanyaan Nabi Musa tadi. Yang pertama sekali, manusia yang aku murkai, manusia yang aku benci, walaupun dia itu salat, walaupun dia itu duduk berzikir, i'tikaf di masjid. Siapa mereka? Yang pertama adalah manusia yang takabur hatinya, manusia yang sombong hatinya, manusia yang angkuh hatinya. Dia itu beribadat kepadaku tapi menyimpan kesombongan. Dia itu mendekatkan diri kepadaku, namun dia itu adalah menyimpan keangkuhan di dalam hatinya. Maka keangkuhan ini dapat membuka marahku kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah yang bahwa sifat kesombongan hati itu, sifat ketakaburan hati itu, ini dapat membuka marah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan awal daripada kehancuran seorang hamba. Hana gepegat hancur oleh Allah taala di dunia, maka dia itu akan hancur di akhirat. Kapan hancur di akhirat? Awal-awal akhirat, alam akhirat, itulah saat datang sakaratul maut. Itulah awal daripada kehancuran hamba yang punya sifat takabur hatinya, hamba yang sombong, hamba yang angkuh hatinya. Hadirin yang dirahmati Allah, kita ambil pelajaran daripada sejarah-sejarah yang menyatakan yang bahwa seperti iblis misalnya, dina hebat iblis di pubut ibadat kepada Allah. Para ulama menyebut cerita dalam kitab tafsir, iblis itu adalah seorang hamba Allah yang muqarrabin. Dia itu namanya setiap pintu langit ada julukan-julukan, gelar-gelar kepadanya. Ada di pintu langit yang namanya Abid, Zahid, Wara, Khazin, banyak nama-nama yang lain kepadanya. Namun hadirin yang dirahmati Allah, karena dia punya sifat takabur, punya sifat sombong, ternyata dia itu jatuh dalam kebinasaan. Padahal dia itu adalah tira urang, tira hamba Allah yang dipubut ibadah kepada Allah Ta'ala 80,000 tahun di ibadah tabi-tabi, dan 20,000 tahun dia itu adalah menjadi pengwa'il, artinya menjadi orang yang itu membut malaikat, ibi nasihat ke malaikat, isampaikan ilmu ke malaikat. Le iblis tersebut 20,000 tahun, 80,000 tahun di ibadat, 20,000 tahun dia menjadi memberi nasihat kepada malaikat, sehingga para malaikat-malaikat gurunya adalah itulah iblis. Digolong berubah oleh Allah Ta'ala menjadi namanya iblis, namanya itu adalah Azazil. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, watai kitanya perhatikan cukup ubud yang dibanggakan ataupun yang disombongkan oleh iblis. Apa yang dia sombongkan? Bukan ilmunya. Apa yang dia sombongkan? Bukan hartanya. Dan juga yang dia sombongkan itu adalah bukan karena ibadahnya, bukan karena hebatnya segi dia itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dia sombongkan adalah karena bentuk fisiknya, tubuhnya yang dia sombongkan, sehingga Allah Ta'ala itu melaknat dia, dan Allah Ta'ala bikin dia kekal di dalam neraka. Sehingga waktu ditanya oleh Allah Ta'ala, pakan hai iblis hikah hangkatim sujud kepada makhluk yang lu ciptakan dengan tangan kudrahku? Apa dia jawab? Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan akan aku daripada api, dan engkau ciptakan dia daripada tanah. Api lebih mulia daripada tanah. Rupanya dia membanggakan fisiknya, membanggakan tubuhnya. Tubuh yang dia banggakan, ternyata dia itu
akan berada di dalam kehancuran yang sehancur-hancurnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah rupanya kesombongan itu, sifat ketakaburan itu awal daripada binasanya seseorang. Hadirin yang dirahmati Allah, ini kita pelajari daripada pengalaman sejarah-sejarah manusia-manusia sombong. Oleh yang kedanya kalau Fir'aun, dina hebat Fir'aun, dia itu memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Hansipnya lem hebat dat haji, bahkan ipoh rakyat ji apabila ji han diakui sebagai Tuhan. Olehnya lem watai Nabi Musa nedakwah ke Fir'aun, apakah Fir'aun itu tidak tahu bahwa yang dibawa oleh Nabi Musa sebenarnya itu benar? Betul, tapi karena kesombongannya yang meluap-luap, dia itu akan, kesombongan itu dapat menutupi akal sehatnya. Kesombongan itu menutupi nalurinya, menutupi perasaan dan pikirannya yang benar, sehingga jihan demi iman ke Nabi Musa. Nyopakan karena kesombongannya tidak pantas beriman ke Nabi Musa. Padahal itu puji yang gebalik Nabi Musa yang ajarannya betul. Namun karena kesombongannya yang luar biasa, tertahan hidayah iman daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ini sampai handim iman paken karena sifat kesombongannya, keangkuhannya. Maka hati-hati daripada sifat sombong ini, sifat takabur ini, sifat congkak angkuh ini. Maka rupanya kita akan jatuh di dalam sesuatu yang membahayakan katanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila sombong ini, takabur ini hidup baate urang kafir, maka akan tertahan hidayah iman hingga han tempat demi iman. Menyosombongnya hidup baate urang mukmin, maka akan tertahan hidayah ilmu. Sehingga dipegah oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, salah satu daripada tanda manusia itu sombong adalah manusia yang tidak mau menerima kebenaran. Lebih-lebih yang sampai kebenaran kadang itu adalah orang di bawah gedanya, orang iup gedanya, orang duda payah. Kita orang telah jadi orang hebat, payah untuk menerima kebenaran bak urung-urung yang nayup gedanya. Kenapa? Karena telah diletakkan dalam hati kita, dicampakkan oleh iblis dalam pikiran gedanya, hati gedanya, sifat sombong, sifat angkuh, kesombongan, takabur, merasa diri kita hebat. Hadirin yang dirahmati Allah, acita kalen lom kiban kejadian paman daripada Rasulullah, Abi Talib. Abi Talib dikna gebela Rasulullah yang luar biasa, mati na mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hana ini cerita dalam kitab Fi Sirati Sayyidil Mursalin tentang kisah Rasul, yaitu Abu Talibnya tira urang tempat tinggal Rasulullah mulai Nabi umur 8 tahun sampai dikna tahun Nabi Muhammad hinan, sampai Nabi Muhammad umur 50 tahun baru meninggal Abu Talib nan. Putlah 2 tahun Nabi Muhammad tinggal saja Abu Talib. Tinggal saja Abu Talib. Gebelan perjuangan Rasulullah oleh Abu Talib luar biasa. Jangankan Rasulullahnya dicaci, jangankan Rasulullahnya ipoh mati oleh kaum Quraisy, mesti on bulai Nabi Muhammad baik dulu. Ditnan perjuangan, ditnan gebela menyo perjuangan Rasulullah. Namun mati ni cerita hinan gesah oleh Nabi Muhammad bak punyung Abu Talib, wahai paman lun, kahan tem akui long sebagai Rasulullah, maka nak ucapkan kalimah syahadah asyhadu an la ilaha illallah. Gasi Abu Talib kan gekelam le Nabi lagi nyanlom gasi lom, gekelam lagi yang gasi lom, sehingga mati Abu Talib dengan tanpa membawa iman, hanya mengucapkan 2 kalimah syahadat. Hadirin yang dirahmati Allah, sehingga dialanisa oleh para ulama, sebab rupanya Abu Talibnya sampai tidak dapat mengucapkan 2 kalimah syahadat, rupanya dia itu merasa tidak pantas memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena Abu Talib ini juga salah seorang daripada pembesar Quraisy. Nyokonyo apabila takabur itu hidup baate urang kafir, maka akan tertahan hidayah iman. Maka saat itulah menjadi gundah yang luar biasa yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai pakenhan gundah teman. Abu Talib yang selalu membela perjuangan Rasulullah, ternyata mati kahana sempat mengucapkan 2 kalimat syahadah. Maka karena gundah yang teramat sangat yang dirasakan oleh Rasulullah, maka dihibur oleh Allah Ta'ala, maka turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Bahwa sungguh engkau hai Muhammad la tahdi man ahbabta, tidak dapat kamu memberi petunjuk terhadap orang yang kamu cintai, walakinnallah, tetapi Allah lah yahdi may yasha, yang akan memberi petunjuk kepada siapa yang ia kehendaki. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata
sifat takabur ini tip untuk diperoleh katanya. Maka hati-hatilah dengan sifat yang membinasakan ini. Maka caranya katanya bagaimana? Hindarilah. Yang pertama kita sadari yang bahwa itu sifat takabur yang dapat menghantarkan katanya ke dalam kebinasaan. Lempahlah manusia orangnya rela karena takaburnya. Orangnya boleh jadi katanya semakin takabur, semakin raya karier tu, semakin hebat tu, semakin haya tu. Namun ingatlah, ada satu saat nantinya kita akan hancur sehancur-hancurnya akibat daripada sifat ketakaburan katanya. Hadirin yang dirahmati Allah, ini yang pertama. Yang kedua, jawaban Allah Ta'ala atas pertanyaan Nabi Musa, siapa makhlukmu yang engkau murkai ya Allah? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, manusia-manusia yang kasar lidahnya, manusia-manusia yang gasa ucapannya, tuturnya tutur menyakitkan, tuturnya tutur membuat orang lain roi mata, tuturnya tutur yang membuat orang lain lekang hati. Jadi tutur-tutur yang menyakitkan ini rupanya dapat mendatangkan marah Allah. Zikir le katanya ngenggop, semayang sunat pihjai katanya ngenggop, itikaf di masjid pi menansit wate tamu tutur masya Allah sakit hati gop hamajan tua sampai iba mati. Maka manusia-manusia yang semacam itu ternyata dia telah masuk dalam wilayah marah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lebih-lebih lah mitanya orangnya tamu tutur tak anggap berat orang hayu, orang raya mudah bak tamu tutur dengan tutur-tutur yang menyakitkan kepada bawahan-bawahan katanya. Mudah bak tamu tutur yang menyakitkan kepada orang yang rendah daripada katanya. Ingat, manusia walaupun rendah daripada katanya, dia itu butuh juga pengayoman daripada katanya, butuh ucapan yang santun daripada katanya. Hanagala asyik walaupun manusianya rendah daripada katanya, tutur katanya tutur yang menyakitkan. Hanagala asyik perumah katanya mendengi rumah hati tatu ji. Apakah dia itu butuh tutur-tutur yang hana sopan dari katanya? Kan butuh tutur-tutur yang sopan, butuh bahasa-bahasa yang santun. Pulau mitanya sabi ngengen tu, sabi keroro tu. Jadi atasan itu juga harus santun kepada bawahan-bawahannya. Lebih-lebih lem katanya orangnya terhadap gure tu, terhadap urung syik tu, cit tat wajib katanya bersopan santun lewat ucapan. Dina relah murid akibat daripada tutur katanya kasar terhadap gurunya. Dina relah anak akibat daripada bahasanya itu yang tidak sopan dan tidak santun terhadap orang tuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ingatlah, apabila ucapanmu itu kasar terhadap gurumu, itu pertanda bahawa tidak ada keberkahan daripada ilmumu. Apabila ucapanmu kasar terhadap orang tuamu, maka juga tandanya kamu itu telah berada dalam murka daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka butuh kata-kata yang sopan. Yang keji itanya uronyo tak pegah tu nasihat yang tak pegah itanya kurang wadai pubut kejahatan tak perbaiki ji ngak betul ji ngak ge jahai dinga pandai dinga teman kan hana betul nasihat, tapi cara kita yang salah. Sebab ji walaupun kita menasihati orang lain, ada bahasa yang patut dipakai, ada bahasa yang tidak patut dipakai. Pegah tak itanya orangnya hai dinga tak pegah itanya pandai dinga cuma kadang bahasa ada pakai bahan. Butuh bahasa-bahasa yang sopan, butuh bahasa-bahasa yang santun. Karena manusia itu kita ajak dulu. Jangan lebih awal le kita injak-injak urungnya dengan kata-kata yang hana sonono, dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan hati. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi rupanya manusia yang masuk dalam marah Allah yang kedua, itulah manusia yang kasar ucapannya. Itanyo wate hanaga tuturonyo kadang-kadang tapu maklum bak gop maklum bahawa tanyo lagi nyo bahasa tu. Kena ladung perangai urung tanya dan berupa ngogop but hana lain kecuali pupek gop yang jut nyan kan urung berkat laudip nya lagayan. Tanya tam sapat ngurung yang naik tanya orangnya celah-celah manusia-manusia yang lain, itu tidak baik. Bahkan katanya orangnya tapu maklum bak gop bui maklum katanya. Bahkan tak kelom ilung cik kamu noro lum. Rumai je hanya yang maklum lung laganya. Harus tahu apabila laganya akai katanya nyan atah hana jut kana tajut. Egoknya kepikir bankan menan nyan kajut tetap hana jut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wajib robah. Ingat perjuangan Rasulullah. Rasulullah gak ajak manusia bukan dengan cara kasar, tapi dengan cara lembut. Tapi apabila dia membangkang, baru ke perang dari Rasulullah. Tapi punya golom truk bak tingkat perang, golom truk bak tingkat late dan poh nya hana gelit, hana gepoh, hana geperang. Tetapi tetap dengan bahasa-bahasa yang santun, tetap dengan bahasa-bahasa yang sopan. Baik takun ronyo tanyo tak pegah abang nggop.
ngan ane teman-teman menyo bahasa teh hanagat yang ke genjih pon yang jik lawan ni baik tak kele ngan tu tapagah ti tanyo ngan begat bandung tanyo oranyo ate tanyo tapagah haba tutur kata yang menyakitkan hatinya yang mungkin dia simpan sampai datang ajalnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah yang kedua, yang bahwa manusia yang masuk dalam marah Allah itulah manusia yang berkata kasar ataupun kasar lidahnya. Olehnya yang ketiga kata Allah taala, manusia yang masuk dalam marahku, kata Allah, makhluk-makhluk yang berada dalam marahku adalah manusia yang bakhil tangannya, orang yang kriit, orang kriit. Itanya kadang-kadang jangankan nilai ngurung mukmin yang lain, ngurung sih dikriit, ngurung yang patut baik tamu krit ngan nyanta mekrit, ngurung yang banyak getanom jasa ke getanyo nyanta mekrit. Akankah ada keberkahan seorang anak apabila anaknya krit ke urung sih? Maka tentulah tertutup keberkahannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyedum ngurung sih dikrit ngurung lain pukeh laum. Itanyo pihla muronyo kadang-kadang tamu lebih-lebih ngurung si ngurung patut getanyo hargai, kadang-kadang lagi tanyo orangnya tamu krit-krit. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ternyata bakhil ini rupanya perkara yang dapat mendatangkan marah Allah. Kahana sapuna okeylah hana masalah. Nyo tadi kedina bakhil teksit, krit teksit, nyo kehino ke letak marah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelih, yang terakhir, yang keput dibegah oleh Allah taala, manusia yang masuk dalam marahku adalah manusia yang buruk akhlaknya, buruk perangui jih. Rupanya tetakalan hino lebih memang tentang ke akhlak mendum-mendum, ke perilaku manusia, tentang karakter sifatnya mendum-mendum, yaitu yang mendatangkan marah Allah. Yaitu yang keput yang kesenelu, itulah manusia yang buruk perangui. Papa yang tadu menjadi resah orang lain, sehingga tak pegah tegop hanapah ngetanyo, padahal tanyo ile kadang hanapah ngegop, sehingga nyo juga masalah la mudip ketanyo. Urang yang bro akhlak, urang yang bro akai, nyo urang yang kentengah pintu syurga, nyan urang yang tengah gebuka pintu neraka, urang yang tengah gepesapat cambuk-cambuk untuk mencambuk dia di dalam alam kuburnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang baik itu adalah perlu, butuh. Cuman akhlaknya hanya akan get, melainkan dengan ilmu adab. Karena oleh para ulama nak bedakan antara akhlak dengan adab. Itanya urangnya seolah-olah sang saban aja. Padahal nak beda. Cuman tak ken saban hana masalah. Akhlak dengan adab saban dah berkata. Padahal beda. Akhlak khalqun, ciptaan, sifat bawaan pada seseorang, itu akhlak ataupun khalqun. Sedangkan adab itu adalah ilmu, yang dengan ilmu itu dapat membaikkan akhlaknya tadi. Perangunya ya hana get, maka akan get. Karena ladum tanyo sifat bawaan yang tabah hanagat, tanyo keturunan pemarah medum, harus ada ilmu adab supaya marah itu dapat dia hilangkan. Itanyo keturunan yang tekabur dum keturunan getanyo, sombong keturunan getanyo, perlu ilmu adab supaya sombong itu dapat kita hilangkan. Getanyo urang yang hanagat akhlak keturunan daripada hanagat, sehingga akhlak hanagat dum, maka perlu dengan ilmu adab. Inilah perbedaan antara akhlak dengan adab. Akhlak itu khalqun, ciptaan, sifat bawaan, sifat yang kita warisi daripada orang tua kita, sifat pelitkah, kikirkah dan sebagainya, sifat-sifat tercela, butuh ilmu adab supaya dengan ilmu adab itu baru get akhlak tu. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ternyata untuk dapat menjemput pengampunan daripada Allah dan untuk dapat meraih surga Allah, tidak hanya kita melakukan perbuatan yang mendatangkan cinta Allah saja, akan tetapi juga harus kita hindari perkara-perkara yang dapat mendatangkan marah Allah. Apabila kita telah masuk dalam marah Allah, berarti kita telah masuk dalam wilayah yang membahayakan diri kita sendiri. Maka mudah-mudahan dengan sedikit saja nasihat singkat pada urau yang sangat mulianya, yang pertama sekali bermanfaat bagi pribadi ulun tuan sendiri, selanjutnya menjadi kajian ulangan bagi kita Bang Bandung di dalam merajut dan menjemput pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan saja kita menjadi hamba-hamba yang diampuni dosa dan juga diselamatkan iman di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.